Gadis ini baru saja naik ke bus. Langsung didorong jatuh ke bawah. Dan memukul wajahnya. Kamu pasti tidak kepikiran. Orang yang dipukul ini sangat jahat. Dia dipanggil Ayao. Sangat miskin hingga tidak bisa membeli seragam sekolah baru. Yang lebih parah adalah, dia sakit. Penyakit yang tidak bisa dijelaskan. Dia ingin mengambil uang dengan mamanya untuk mengobati penyakitnya. Tapi mama mengira dia berbohong. Ayao hanya bisa diam-diam pergi membeli obat. Pertama kali, Ayao karena mengolesi obat dia terlambat kelas. Saat itu, murid pindahan baru bernama Xiaomi sedang membacakan tugasnya. Semua orang pun iri dengannya. Dia sangat menikmati. Tapi karena Ayao terlambat, Ayao yang sedang membaca terganggu. Kemudian bel kelas pun bunyi. Rasa benci pun timbul. Sekali lagi, Ayao pingsan di dalam rumah. Ketua kelas yang melihatnya, mengantarnya ke rumah sakit dan menjaganya. Dan kebetulan hari ini, Xiaomi mengajak ketua kelas pergi karaoke. Ketua kelas adalah idola sekolah. Semua orang tidak pernah berhasil mengajaknya. Tapi Xiaomi berhasil. Semua gadis merasa Xiaomi cantik. Tapi karena Ayao lagi, ketua kelas tidak pergi. Xiaomi merasa dipermalukan. Dia mulai mendekati Ayao. Dan diam-diam melihat obat di rak meja Ayao. Dan mengikutinya ke klinik. Penyakit di sini. Ada begitu banyak kata-kata langka. Dengan cepat seluruh sekolah mengetahui hal ini. Bahkan semakin disebar semakin buruk didengar. Di saat itu, Ayao merasa tatapan semua orang di sekolah. Para murid perempuan menyiramnya cat berwarna merah. Dan merobek bukunya, lalu melengketkan permen karet ke rambutnya. Lalu memasangkan kaos kaki ke kepalanya. Lalu memfotonya, dan memberikan dia julukan baru. Sepertinya adalah penjaranya. Dia dikurung dalam sebuah gedung. Hari ini, ada kegiatan sekolah. Ayao belum juga naik ke bus. Tapi Xiaomi berbohong. Di saat Ayao tidak ada di bus, Xiaomi mengambil uang dari dalam tas Ayao yang seharusnya digunakan untuk membeli obat, malah dipakai membeli kue untuk teman kelas. Ayao pun tidak tahan lagi. Ini pertama kalinya dia melawan, lalu memukulnya tanpa henti. Di kantin sekolah, Ayao mengambil saluran air dan menyemprotnya ke teman kelas. Teman kelas berlutut minta tolong. Dia masih tidak berhenti, karena orang ini melakukan hal yang lebih parah lagi kepadanya. Penyakit Ayao tersebar keluar oleh Xiaomi, dan semakin diprovokasi. Semua perkataan yang jelek keluar dari mulut para teman kelas. Perlahan-lahan menghancurkan harga dirinya. Para murid laki-laki menyiraminya air dari lantai atas, dan menempel kertas di punggungnya. Membuang tasnya ke kolam kotor. Saat makan, jelas-jelas ditabrak orang lain, dan makanannya tumpah ke badannya. Tapi dia menyalahkan Ayao. Kali ini Ayao melawan. Teman dia satu-satunya mengajarinya. Menghadapi pembulian, harus melawannya. Jadi orang lain melengketkan permen karet. Dia memotong rambutnya lalu menempelnya kembali ke orang tersebut. Xiaomi melemparinya bola, dia juga melemparinya balik. Orang melakukannya seperti apa, dia juga membalasnya seperti itu. Tapi kritikan sembarangan dari sekolah, dan kesalahan kekasih masa kecil. Sangat konyol. Mama dipanggil ke sekolah, dan mengetahui hal tersebut. Setelah pulang menyadari, ternyata tamu yang dia bawa pulang menularkan penyakit ke anaknya. Mama membawa anaknya ke rumah sakit. Semuanya pun berakhir. Tapi adegan ini, terakhir membiarkan Ayao jatuh ke jurang. Seharusnya yang jatuh di sini adalah Ayao. Hari ini, Ayao menerima pesan dari anonim. Kau pacarnya Kiming ya? Ayao tidak memedulikannya. Orang itu mengirim pesan lagi. Tanpa pikir, dia mengirimkan gadis lain Yuan Senxiang. Dia barulah pacarnya ketua kelas. Dan kakaknya Yuan Sensi. Kakak adik ini di sekolah.
satu-satunya yang membantu Ayao. Tapi di saat Yuan Shen siang ke pintu belakang sekolah, bertemu dengan sekelompok orang brengsek. Dia menelepon adiknya, tapi HP adiknya tidak ada baterai. Di dalam kepanikan, dia berlari ke atap gedung, dan terjatuh ke bawah. Gadis yang baik hati ini, karena hal ini meninggal. Pesan ini menjadi satu-satunya bukti. Semua orang berteriak, Ayao yang membunuh Yuan Shen siang. Kehidupan Ayao jatuh ke dalam keterpurukan. Dia tidak bisa menahannya lagi. Dia melihat teman di tepi laut, terus membulinya. Semua teman kelas melihat dengan ribut. Dengan tertawa berkata, hanya bercanda kok. Tapi selama longsoran salju, adakah bagian salju yang bersalah? Ayao membalikkan badannya dan berlari. Tanpa ragu-ragu. Kemudian semua orang baru tahu. Semuanya karena Xiaomi. Dulu, dia adalah korban bully. Tapi sekarang, dia yang menjadi pembulinya. Dan ini adalah yang paling kejam. Dan diketahui oleh Ayao. Dia mengancam Ayao untuk tidak menyebarkannya. Dan menyuruh orang untuk memberi Ayao pelajaran. Tapi ternyata salah orang. Terakhir terkena karmanya sendiri. Dalam sekolah seharusnya adalah tempat yang paling aman. Tapi menjadi tempat pembulian. Ada yang berkata, yang paling nyebelin adalah Xiaomi. Yang harusnya dihancurkan. Sebenarnya semua murid ini, ketua kelas yang lemah. Dan sekolah yang tidak melakukan apa-apa. Kaktus bukan bunga, tidak bisa dipegang di telapak tanganmu. Tapi dia punya diri, bisa melindungi diri, menghadapi pembulian. Yang dilakukan bukan berdiam tapi melawan.